Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, selamat ulang tahun buat sahabat yang berulang tahun hari ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kali ini kita membahas mengenai penggerudukan sebuah kapel ibadah orang-orang Kristen, dibubarkan paksa dan dilaranglah orang-orang Kristen itu beribadah di kapel tersebut. Kita tonton penjelasannya melalui TV One, sahabat. Puluhan orang yang mengatasnamakan organisasi masyarakat menggeruduk sebuah bangunan kapel di kawasan Gadul Cinere, Depok, Jawa Barat. Bangunan kapel yang digeruduk ormas ini ditolak keberadaannya dan diminta untuk menghentikan peribadatan. Kapel ini baru 2 bulan pindah ke lokasi yang digeruduk oleh ormas ini. Pendeta kapel Didi Nata mengatakan semua prosedur sudah dijalani. Izin lingkungan sudah dikantongi. Sahabat yang terkasih, penjelasan ini sangat jelas ya. Semua izin sudah dilengkapi. Izinnya sudah ada. Sudah jelas, sudah diizinkan. Padahal ini di kapel loh. Kapel itu bukan gereja, tetapi tempat orang bersekutu, tempat persekutuan, tempat orang berdoa. Itulah kapel. Bukan gereja, sahabat ya. Tetapi begitupun orang Kristen baik-baik, rendah hati, tetap mengurus izinnya hanya untuk berdoa saja, hanya untuk bersekutu saja. Itu pun dibubarkan paksa, digeruduk, dipersekusi, sahabat. Memalukan. Kita dengar lagi, sahabat ya. Pindah ke lokasi yang digeruduk oleh ormas ini. Pendeta kapel Didi Nata mengatakan semua prosedur sudah dijalani. Izin lingkungan sudah dikantongi, bahkan surat rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dan IMB pun sudah difasilitasi oleh FKUB dan semuanya sudah selesai. Ya ampun. Semuanya. Sebelumnya juga sudah ada rapat bersama lurah, camat dan RPM namun hasilnya tetap dihentikan. Dengan alasan tidak ada dalam sejarah di Gandul ada gereja. Wakil Ketua DPRD Kota Orang Kristen pun yang sudah minta izin beribadah, memohon kepada orang-orang sekitar beribadah dan diizinkan, itu pun tetap digeruduk. Tidak mengherankan sih. Undang-Undang 1945 bisa dikalahkan oleh SK2 Menteri. Itu fakta loh. Iya. Undang-Undang 1945 bisa dikalahkan oleh SK2 Menteri. Undang-Undang 1945 berkata bahwa rakyat Indonesia diberikan hak dan kebebasan untuk beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Sangat jelas. Tetapi di SK2 Menteri, orang mau beribadah harus ada izin, harus minta izin dulu, harus mengumpulkan tanda tangan dulu. Jadi jelas, pada nyatanya, pada faktanya, SK2 Menteri bisa mengalahkan UUD 1945. Kita dengar lagi, sahabat ya. Wakil Ketua DPRD Kota Depok datang langsung ke lokasi meminta konfirmasi dari Kesbangpol Kota Depok yang sebelumnya sudah duduk bersama pihak kapel. Kita dengar penjelasannya, sahabat ya. Apa kata saya sangat menyesalkan kejadian tadi pagi ketika ada sekelompok ormas yang mengatasnamakan sekelompok ormas dan masyarakat datang di tempat ini melakukan demo ya, terhadap sebuah bangunan kapel di mana intinya mereka tidak membolehkan ada ibadah dalam bentuk apapun di sini. Ya, sementara di satu sisi perlu digarisbawahi bahwa tempat ini bukan gereja, ini kapel. Kalau di Muslim itu sama dengan musola. Dengar, sahabat, ini bukan gereja tapi kapel. Kita dengar sekali lagi penjelasannya. Ormas dan masyarakat datang di tempat ini melakukan demo ya, terhadap sebuah bangunan kapel ya, di mana intinya mereka tidak membolehkan ada ibadah dalam bentuk apapun di sini. Ya, sementara di satu sisi perlu digarisbawahi bahwa tempat ini bukan gereja, ini kapel. Kalau di Muslim itu sama dengan musola. Ya, cukup dengan izin tetangga, izin lingkungan, kemudian silakan melakukan ibadah di sini. Nah, itu sudah dilakukan. Nah, kemudian ternyata saya dengar pemerintah Kota Depok melalui Kesbangpol sudah melakukan rapat beberapa waktu yang lalu dan diputuskan kegiatan ibadah di sini dihentikan untuk sementara. Nah, ini yang saya sangat sesalkan. Hanya online bisa. Ya. Menurut saya ini sebuah diskriminasi yang tidak perlu terjadi dan tidak boleh terjadi. Pemerintah harus hadir memberikan rasa aman, rasa nyaman terhadap seluruh umat agama, apapun agamanya, untuk melakukan ibadahnya dengan baik. Sewajibnya. Termasuk di kapel ini yang di Cinere. Iya. 28 tahun, hanya pindah tempat. Tiba-tiba ada pembiaran, ya ada ke, menurut saya hal-hal yang tidak fair dilakukan oleh pemerintah. Betul. Ya, ada ketidakadilan. Betul, Pak. Jadi sangat jelas, sahabat ya. Pembubaran dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan ormas tetapi berpakaian agama.
Gimana ya kalau mereka ini juga digeruduk di daerah Kristen sana ya? Sholat Jumat dibubarkan, pengajian dibubarkan, gimana perasaan mereka ya? Kok seenak udelnya mereka membubarkan agama lain? Saya curiga mereka ini bukan orang beragama, sahabat. Apakah ini tanda-tanda kebangkitan PKI? Karena zaman PKI orang memang dilarang ibadah, sahabat. Itu menurut kisah yang kita dengar ya. Jangan-jangan mereka ini adalah PKI-PKI yang menyamar sebagai sekelompok orang beragama. Curiga kita. Itu yang terjadi, sahabat. Perlu diselidiki nih. Ini kecurigaan saya. Kenapa sekarang ini musim begini? Orang beribadah dibubarkan, gereja digeruduk, orang-orang Kristen pada ditangkapi. Ada apa ini, sahabat? Dan ini pembiaran, dibiarkan terus-menerus. Heran kita, sahabat. Kenapa ini dibiarkan? Tanda tanya besar. Ada apa di balik ini semua? Mari kita berdoa bersama-sama, sahabat, supaya Tuhan bekerja. Kita berdoa supaya orang ini semua bertobat dalam nama Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Karena tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun Tuhan bisa lakukan. Suatu saat mereka pasti bisa murtad, keluar dari agamanya dan percaya Yesus, sehingga mereka mengerti arti hidup damai, toleransi, dan saling menghargai, dan hidup berdampingan seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bukanlah kepercayaan yang diajarkan oleh Tuhan kita untuk mengurusi agama lain, mengurusi tempat ibadah agama lain, membubarkan agama lain beribadah. Tidak pernah Tuhan Yesus ajarkan begitu. Kalau ada pun kepercayaan begitu, berarti kalau menurut saya, segeralah berpikir. Kenapa kepercayaan Anda suka sekali mengurusi kegiatan ibadah lain, bahkan mempersekusi, membubarkan sebuah tanda tanya besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.